Tiket pesawat yang dipesan oleh Marco adalah tiket pesawat kelas 1. Ini adalah pertama kalinya Deva melakukan perjalanan kelas 1. Setelah menemukan tempat duduknya, Deva duduk di kursi dengan nyaman dan memejamkan matanya sambil menunggu pesawat lepas landas. Pada saat ini, sepasang anak muda yang berpakaian modis berjalan masuk ke dalam kabin kelas 1. Wanita itu memiliki wajah yang runcing dan mengenakan kacamata hitam. Dan setelah melirik tiketnya, tempat duduknya ada di samping Deva. Dan pemuda itu duduk di depan Deva. Setelah duduk, wanita itu melirik Deva lalu mengernyitkan keningnya dan menunjukkan ekspresi jijik di matanya. Wanita itu menatap pemuda yang datang bersama dengannya lalu berkata, "Kak Teddy, aku tidak mau duduk di sebelah orang ini. Dilihat saja sudah tahu kalau dia ini kampungan. Tubuhnya bau sekali." Pemuda itu bergegas mengedipkan matanya kepada wanita itu. "Kau bersabarlah sebentar ya. Nanti setelah pesawat lepas landas, aku akan berganti tempat duduk dengannya." Pemuda itu tidak ingin menyebabkan masalah, karena orang yang sanggup membeli tiket pesawat kelas 1 pasti bukan orang biasa. Wanita itu cemberut dan tampak tidak senang. "Baik, tapi kau harus cepat memeriksa apakah tiket konsernya Ivy masih tersedia. Aku tidak ingin datang sia-sia." Baik. Ayahku punya seorang teman di kota surau. Dia sangat hebat, namanya Jansen Herlambang. Dengar-dengar, saat dia menginjakkan kakinya di kota surau, seluruh kota surau bergetar. Pemuda itu bergegas membual. "Kalau begitu cepat hubungi dia dan minta dia menyediakan 2 tiket barisan paling depan. Aku sangat menyukai Ivy. Hanya saja aku tidak mengerti kenapa kali ini dia memilih menyelenggarakan konser di kota surau yang kecil itu." Wanita itu tampak bingung. "Baik, aku akan segera menghubunginya. Kau duduklah lebih dulu." Pemuda itu menganggukkan kepalanya. Deva yang memejamkan matanya terus menguping pembicaraan mereka. Saat mendengar kalau Ivy menyelenggarakan konser di kota surau, Deva tiba-tiba merasa ini ada hubungannya dengan dirinya. Apa mungkin Ivy tahu kalau aku ini adalah orang kota surau? Jadi dia sengaja menyelenggarakan konser di kota surau. Deva mengernyitkan keningnya. Kalau benar seperti itu, maka Ivy pasti akan mencari dirinya. Dan pada saat itu, bagaimana dia harus menjelaskannya pada Yuki? Sekarang Eli saja sudah tidak berhenti terus menggoyahkan hatinya. Deva sudah hampir tidak tahan. Kalau Ivy juga datang, maka Deva sepertinya akan kalang kabut. Anak muda. Tepat pada saat Deva sedang memikirkannya, seorang wanita parubaya tiba-tiba menepuk bahu Deva. Deva bergegas membuka matanya dan bertanya, "Bibi, ada apa?" "Oh, aku ingin bertanya padamu. Aku dengar kalau tiket pesawat kelas 1 kali ini akan mendapatkan diskon 20%. Apa kau mendapatkan diskon?" Wanita parubaya itu bertanya dengan sopan. "Bibi, maaf, aku tidak terlalu tahu tentang ini. Tiketku dibelikan oleh seorang teman, dan aku pertama kali naik pesawat kelas 1. Deva bergegas menjelaskan. "Oh," wanita parubaya itu tidak mengatakan apapun lagi dan kembali ke tempat duduknya. Saat pemuda itu mendengar kalau tiket pesawat Deva dibelikan oleh seorang teman dan dia baru pertama kali naik pesawat, tatapannya dipenuhi dengan penghinaan dan sikap arogannya seketika muncul. "Hei, minggir. Kau duduk saja di depan, aku mau duduk di sebelah pacarku." Pemuda itu berkata dengan sombong pada Deva. Deva hanya melirik pemuda itu dan mengabaikannya, lalu bersandar dengan mata terpejam pada kursinya. Melihat Deva mengabaikannya, pemuda itu menjadi marah. "Hei, apa kau tidak dengar perkataanku? Aku menyuruhmu minggir, jangan buat aku tidak senang." Deva tetap tidak mempedulikannya.
bahkan tidak melirik pemuda itu sama sekali. Sialan. Pemuda itu memaki dan mengulurkan tangannya untuk meraih kerah baju Deva. Namun sebelum tangannya bisa menyentuh Deva, Deva membuka matanya dan langsung meraih pergelangan tangan pemuda itu. Cengkraman Deva bagaikan tang yang menjepit pergelangan tangan pemuda itu dengan erat. Kekuatannya yang besar membuat pemuda itu seketika kesakitan hingga berkeringat dingin dan berteriak keras. "Aduh, sakit, lepaskan aku." Pemuda itu meraung dan wanita yang melihat itu bergegas berteriak pada Deva, "Dasar kampungan, cepat lepaskan Kak Teddy." Deva menoleh dan menatap wanita itu. Tatapannya yang dingin membuat wanita itu terkejut dan ketakutan hingga langsung menutup mulutnya. Hanya saja, Deva juga tidak mengerahkan kekuatannya lagi. Dia meregangkan pegangannya. Kalau tidak, tangan pemuda itu pasti akan menjadi cacat. Melihat itu, si wanita bergegas, bangkit berdiri, dan membantu pemuda itu mengusap pergelangan tangannya. "Wah, bocah, kau punya nyali juga. Nanti setelah sampai di kota surau, aku pasti akan menghabisimu." Pemuda itu menggertakkan giginya dan mengancam Deva. Tetapi dia tidak berani memaksa Deva mengganti tempat duduknya lagi. "Kak Teddy, kau tidak apa-apa kan?" Wanita itu bertanya dengan khawatir. "Tidak apa-apa." Tidak disangka anak kampungan ini tenaganya kuat juga. Nanti setelah turun dari pesawat, aku pasti akan memperlihatkan kemampuanku. Pemuda itu berkata dengan marah. Tidak lama kemudian, pesawat lepas landas dan setelah lebih dari 3 jam, pesawat akhirnya mendarat di bandara kota surau. Deva tidak memiliki bagasi, jadi dia langsung bangkit berdiri dan turun dari pesawat. Sedangkan sepasang anak muda itu mengikuti Deva dari belakang karena takut akan kehilangan jejak Deva. "Aku sudah mengirim pesan kepada Jansen. Hari ini aku harus mematahkan kaki anak bajingan itu." Pemuda itu menatap punggung Deva dan menggertakkan giginya. "Bagaimana dengan tiketnya?" Wanita itu bergegas bertanya. "Tidak masalah, kita mendapat tiket dalam 20 barisan pertama." Pemuda itu berkata dengan bangga, "Kak Teddy, kau memang hebat sekali. Aku sangat mencintaimu." Wanita itu mengecup pipi pemuda itu. Di luar bandara, Jansen sedang menunggu Deva di pintu keluar. Deva sudah memberitahu Jansen sebelum keberangkatannya tadi. "Tuan Deva." Setelah melihat Deva keluar, Jansen bergegas menyapanya. Deva melirik Jansen lalu mengangguk. "Lumayan, kekuatanmu sudah meningkat pesat akhir-akhir ini." Jansen tersenyum. "Semua ini berkat bimbingan Tuan Deva." "Ayo," Deva berkata dan hendak masuk ke mobil. Jansen terlihat sedikit serba salah. Deva tercengang lalu mengingat sesuatu dan bertanya pada Jansen, "Apakah kau masih menunggu orang lain?" "Tuan Deva, jujur saja, aku punya seorang teman lama yang sudah tidak bertemu bertahun-tahun. Putranya datang ke kota surau untuk menonton konser dan memintaku untuk menjaganya." Jansen berkata dengan pasrah. Deva teringat pada sepasang anak muda yang dia temui di pesawat, lalu mengingat kalau pemuda itu memang menyebut nama Jansen. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, tunggu saja." Pada saat ini, sepasang anak muda berjalan keluar dari bandara, dan 2 orang itu berjalan dengan terburu-buru seperti sedang mengejar seseorang. "Kak Teddy, kenapa bocah itu menghilang dalam sekejap?" Wanita itu berkata dengan tidak senang. "Jangan cemas, dia tidak akan bisa kabur. Selama dia berada di kota surau, aku pasti bisa menemukannya." Pemuda itu mengeluarkan ponselnya dan melihat sebuah foto yang ada di layar dan mencarinya di luar pintu bandara. Foto itu adalah foto Jansen. Segera pemuda itu menemukan keberadaan Jansen dan bergegas menarik wanita itu dan menghampiri. "Paman Jansen, aku adalah Teddy." Pemuda itu berjalan ke hadapan Jansen dan bergegas memperkenalkan dirinya.
Dia belum menyadari Deva yang duduk di dalam mobil. Namun wanita itu melihat sekilas dan langsung menyadari. Saat ini jendela mobil terbuka setengah dan separuh wajah Deva terlihat dari jendela. "Kak Teddy, itu dia, ada di dalam," wanita itu berkata pada Teddy dengan bersemangat. Teddy melihat ke arah wanita itu, menunjuk, dan dia juga menemukan Deva yang duduk di dalam mobil dan langsung memelototinya. "Paman Jansen, tadi saat di pesawat bocah ini menganiayaku. Lihatlah pergelangan tanganku masih merah sampai sekarang." Teddy bergegas menunjukkan pergelangan tangannya pada Jansen. "Hei bocah, bukankah kau sangat hebat? Sekarang rasakan." Wanita itu mencibir pada Deva. Deva tidak mempedulikan mereka. Dia menatap Jansen dan bertanya, "Ini adalah orang yang kau tunggu?" Keringat dingin membasahi kening Jansen dan dia langsung menampar wajah Teddy dengan keras. "Bajingan, bicara apa kau? Apa Tuan Deva adalah orang yang bisa kau tunjuk seperti itu?" Tamparan itu membuat Teddy kebingungan. Dia menatap Jansen dengan tidak percaya, sedangkan Jansen berkata pada Deva, "Tuan Deva, aku benar-benar tidak tahu kalau bocah ini berani menyinggungmu. Aku dan ayahnya berteman biasa. Sekarang aku akan mengutus orang untuk melemparkan mereka berdua ke dalam sungai." Perkataan Jansen membuat kedua orang itu seketika tercengang. Terutama wanita itu. Dia langsung menangis dengan keras. "Sudahlah, biarkan saja mereka kembali ke asalnya." Deva mengibaskan tangannya dan menaikkan jendela mobil. "Hari ini anggap saja kalian berdua sedang beruntung. Segera beli tiket pesawat dan enyah dari sini." Setelah berkata, Jansen langsung masuk ke dalam mobil dan melaju pergi. Hanya tersisa sepasang anak muda itu yang berdiri di depan pintu bandara dan menatap mobil yang melaju semakin menjauh seperti orang bodoh. Saat ini, di villa perumahan Bumi Indah, Yuki sedang sibuk di dapur dan membuat seluruh dapur berasap. "Aku sudah bilang kau tidak perlu sibuk. Sekarang kau membuat seluruh rumah berbau asap minyak. Baru berpisah beberapa hari, pulang ya pulang saja." Eli menutup hidungnya dan membujuk Yuki. "Mana boleh seperti itu. Aku harus belajar memasak dan menjadi istri serta ibu yang baik. Kalau tidak, nanti Deva akan direbut oleh orang lain. Aku mulai merasa tidak aman." Yuki tidak mengindahkan perkataan Eli dan tetap menyibukkan diri di dapur. Mendengar perkataan Yuki, Eli tidak tahu kenapa dan wajahnya memerah. "Aku tidak akan merebut Deva darimu. Aduh, aku tidak mengataimu. Kalau kau menyukainya, apa perlu merebutnya? Kita bisa membaginya bersama. Pada saatnya malah akan membuat Deva itu mati bahagia." Yuki bercanda pada Eli. Jantung Eli berdetak kencang. Dia tidak mengerti kenapa setiap kali Yuki mengatakan hal seperti ini jantungnya akan berdetak kencang. Dia benar-benar pernah berpikiran seperti itu. "Eli, apa yang kau pikirkan?" Eli bergegas, berteriak di dalam hatinya. Setelah menenangkan dirinya, dia tidak mempedulikan Yuki lagi dan duduk di sofa untuk menonton TV sendirian. Segera Yuki memenuhi meja makan dengan masakannya. Meskipun bukan soal warna dan rasa, tapi setidaknya itu matang. Tepat saat Yuki selesai memasak, Jansen dan Deva sudah tiba di rumah. Baru berjalan masuk dan melihat ruang tamu yang berasap, Deva tidak perlu menebak apa yang terjadi barusan. "Deva, kau sudah pulang. Lihatlah, aku khusus memasak untukmu." Yuki melihat Deva sudah pulang dan bergegas berkata dengan perasaan puas. Wangi sekali. Mencium aroma wangi ini membuatku lapar." Deva menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan gembira, "Benarkah? Kalau begitu, ayo cepat duduk." Yuki bergegas menarik Deva untuk duduk, lalu menatap Eli dan Jansen. "Kalian berdua juga, ayo makan bersama." Tidak. Jansen ketakutan dan bergegas mengibaskan tangannya.
Fata sudah memasak dan menungguku untuk makan di rumah. Deva yang mendengarnya mengejek. Yansen, lumayan juga kau ya, sudah tinggal bersama dengan Fata. Wajah Yansen memerah. Kami ini sudah tua, ya begitulah. Aku rasa kalian berdua juga sudah saatnya tinggal bersama. Sudah menjalin hubungan seperti ini tapi masih berpura-pura. Eli berkata pada Deva dan Yuki. Tidak boleh. Aku akan menyimpan hal yang paling berharga hingga malam pertama. Yuki bergegas menggelengkan kepalanya. Kau simpan saja. Takutnya akan ada wanita yang merelakannya. Dan pada saatnya kau jangan menyesal. Eli tersenyum nakal. Yuki tercengang lalu menatap Deva. Deva memelototi Eli dan berkata sambil tersenyum pada Yuki, tenang saja, aku bukan orang seperti itu. Aku rasa kau tidak akan berani. Yuki tersenyum bangga. Setelah Yansen pergi, Eli juga berniat pergi. Dia benar-benar tidak sanggup memakan masakan Yuki. Namun baru berjalan 2 langkah, Yuki menariknya kembali dan memaksanya mencicipi masakannya. Eli hanya bisa duduk dengan pasrah. Deva makan dengan senang, dan sambil makan dia terus memuji keahlian memasak Yuki. Dan itu membuat Yuki sangat senang. Eli melihat Yuki yang menatap dirinya, dan hanya bisa mengangkat sumpit, lalu mulai makan sedikit. Saat sedang makan, ponsel Deva tiba-tiba berdering. Dia bangkit berdiri dan mengangkat teleponnya. Kak, apakah kau sedang di kota surau? Panggilan itu tersambung, dan suara Sheila terdengar dari balik telepon. Iya, ada apa? Deva sedikit gelisah. Dia mengira Sheila mengalami kesulitan. Kak, 5 hari lagi Ivy akan menggelar konser di kota surau. Aku tahu kemampuanmu lumayan besar. Apa kau bisa menemukan cara untuk mendapatkan beberapa tiket untukku? Sheila bertanya dengan suara rendah. Bisa, tidak masalah. Deva langsung menyetujuinya. Melihat Deva menyetujuinya, Sheila langsung menutup telepon dengan bahagia. Namun setelah menyetujuinya, Deva sedikit tidak berdaya. Awalnya dia tidak ingin berhubungan lagi dengan Ivy. Deva juga seorang pria normal. Tidak peduli penampilan maupun tubuh Ivy benar-benar sangat cantik. Deva benar-benar takut kalau dia terlalu banyak berhubungan dengan Ivy, dia akan membuat kesalahan. Tapi sekarang tidak ada cara lain. Dia hanya bisa menghubungi Ivy dan meminta beberapa lembar tiket. Deva menyimpan ponselnya dan kembali duduk di meja makan. Siapa yang menelpon? Yuki bertanya dengan penasaran. Sheila, dia ingin menonton konser dan memintaku membelikan beberapa tiket untuknya. Deva berkata dengan ringan. Apa kau bisa mendapatkan tiketnya? Tiket konser itu sangat sulit didapat. Sekarang, membeli dengan harga yang lebih mahal pun tidak bisa mendapatkan tiketnya. Aku juga belum mendapatkannya. Eli yang mendengarnya bergegas bertanya pada Deva. Deva mengangguk. Bisa. Kalau begitu, tolong belikan 1 tiket untukku. Eli percaya pada perkataan Deva. Dengan kemampuan Deva, mendapatkan beberapa lembar tiket konser bukanlah masalah. Baik, Deva berkata tanpa ragu. Aku benar-benar iri mendapatkan pacar yang begitu serba bisa dan bisa menyelesaikan apa saja. Benar-benar sangat beruntung. Eli menatap Yuki dengan iri, dan rasa iri itu tidaklah palsu. Dia benar-benar iri. Kalau kau iri, aku bisa membagi setengah padamu. Yuki tertawa jahat. Wajah Eli memerah, dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Setelah beberapa orang itu hampir selesai makan, bel tiba-tiba berbunyi. Siapa yang datang? Yuki sedikit bingung karena rumahnya ini sangat jarang didatangi oleh tamu. Coba aku lihat. Deva bangkit berdiri untuk memeriksa. Setelah membuka pintu, dia menemukan seorang wanita cantik yang berdiri di luar. Meskipun dia mengenakan kacamata hitam yang besar, Deva langsung mengenali wanita itu adalah Ivy. Kau benar-benar tinggal di sini? Setelah melihat Deva, Ivy tersenyum bahagia. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini?
Deva kaget dan diam-diam menoleh ke arah Yuki. Kalau dua orang ini bertemu, bagaimana dia harus menjelaskannya? Terutama Ivy yang memandangnya dengan penuh cinta. Kalau Yuki melihat ini, Deva tidak berani membayangkan konsekuensinya. Bukankah sangat mudah? Bukankah kau meninggalkan alamat pada ayahku? Aku datang untuk mengantarkan batu padamu. Ivy menunjuk sebuah truk barang yang berhenti tidak jauh. Di dalam mobil itu adalah batu-batu yang kau inginkan. Aku datang untuk mengantarkan batu padamu. Kau tidak berniat mengajakku untuk duduk di dalam. Tinggalkan saja batunya, kau kembalilah. Sekarang aku sedang tidak leluasa. Aku akan menghubungimu lagi nanti. Kebetulan ada urusan yang harus aku bicarakan padamu. Deva berkata dengan sedikit gelisah. Ada apa? Apa tentang konser? Ivy tersenyum. Tapi sebelum Deva menjawab, Yuki berteriak dari dapur. Deva? Siapa? Oh, pengantar barang. Deva bergegas menjawab. Oh, menyembunyikan wanita ya. Siapa yang ada di dalam? Ivy yang mendengar suara seorang wanita seketika menjadi bersemangat. Pacarku, bukan seperti yang kau pikirkan. Deva hanya bisa menjelaskan dengan pasrah. Kalau begitu aku malah ingin melihat rupa pacarmu. Bisa memiliki pacar yang hebat seperti dirimu benar-benar membuat orang iri. Ivy berkata lalu menerobos masuk ke dalam rumah. Deva ingin menghentikannya, tetapi tidak bisa. Dia tidak mungkin menggendong Ivy pergi, bukan? Ivy menerobos masuk ke dalam rumah. Yuki dan Ellie yang sedang makan melihat Ivy yang menerobos masuk dan keduanya tercengang. Ivy juga tercengang. Dia tidak menyangka ada dua wanita di dalam dan mereka berdua sangat cantik. Dia tidak tahu sebenarnya yang mana yang merupakan pacar Deva. Apakah kau Ivy? Setelah tertegun sejenak, Ellie tiba-tiba berseru. Yuki yang mendengarnya juga sedikit heboh. Pantas saja dia merasa sedikit familiar. Ternyata seorang artis terkenal. Halo, apa kabar? Ivy tersenyum. Halo. Silakan duduk. Ellie bergegas menyapa dan mempersilakan Ivy untuk duduk, lalu menuangkan teh dan air. Pada saat ini, Deva juga masuk dan berkata pada Ivy, "Ini adalah pacarku, Yuki." Ivy melirik Yuki lalu tersenyum ringan. Nona Yuki memang sangat cantik. Pantas saja bisa memukau Tuan Deva. Ivy mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Yuki. Yuki sedikit kebingungan dan bertanya pada Ivy, bagaimana Nona Ivy bisa kenal dengan pacarku? Dia tidak pernah mendengar Deva membahas dan mengatakan kalau dia kenal dengan artis terkenal seperti Ivy sebelumnya. Kenal, Tuan Deva pernah tinggal beberapa waktu di rumahku, kata Ivy. Pernah tinggal di rumahmu? Yuki menatap Deva dengan kaget. Ellie juga tertegun sejenak dan menatap Deva dengan tidak percaya. Kalian jangan salah paham. Dia bilang tinggal di rumahnya dan hanya tinggal di rumahnya. Tidak terjadi apa-apa. Deva bergegas menjelaskan. Namun dia merasa semakin dia menjelaskan masalah ini menjadi semakin gelap. Dan dia hanya bisa menatap Ivy dan meminta bantuan dengan tidak berdaya. Ivy tersenyum. Nona Yuki, jangan salah paham. Tuan Deva hanya tinggal di rumahku karena kebetulan bisnis keluarga kami adalah penambang batu kasar. Dan Tuan Deva memerlukan beberapa batu. Jadi dia tinggal di rumahku untuk membicarakan tentang kerjasama. Kali ini aku datang untuk mengantarkan batu kasar kepada Tuan Deva. Sekarang hubungan kami adalah mitra kerjasama. Setelah mendengar penjelasan Ivy, Yuki akhirnya mengerti. Dia juga teringat Deva yang pergi ke Gunung Honju dengan Vincent beberapa waktu lalu. Nona Ivy terlalu banyak berpikir. Aku mana mungkin salah paham. Ayo, duduklah. Yuki tersenyum dan memberi isyarat kepada Ivy untuk duduk. Kalian mengobrol saja dulu. Aku akan meminta seseorang untuk menurunkan batu kasar. Deva mencari alasan untuk menyelinap pergi. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Deva menginstruksikan seseorang untuk memindahkan batu spiritual ke dalam halaman villa. Barang-barang ini sangat bernilai bagi Deva. Tapi bagi orang biasa,
atau para ahli bela diri, ini hanyalah tumpukan batu kasar. Setelah selesai memindahkan batu spiritual, Deva berjalan kembali ke dalam rumah dan menemukan Yuki, Eli, serta Ivy sedang tertawa. Dan dia sedikit tidak mengerti bagaimana wanita bisa begitu cepat akrab. Batu spiritual sudah diturunkan dari mobil. Kalau tidak ada urusan lagi, kau sudah boleh pergi. Bukankah beberapa hari lagi kau akan menyelenggarakan konser? Apakah kau bisa memberiku beberapa lembar tiket? Deva berkata pada Ivy. Tentu saja. Ivy bangkit berdiri dan tersenyum pada Deva. Aku akan memberimu beberapa tiket barisan paling depan. Dengan begitu, kalian bisa melihatku dengan jelas. Saat berbicara, tatapan mata Ivy mengarah kepada Deva sekilas dan membuat Deva kaget, lalu bergegas mengalihkan pandangannya.